Penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM ilegal, khususnya BBM bersubsidi, merupakan tindak pidana serius yang diatur secara tegas dalam hukum Indonesia. Praktik ini mencakup penimbunan, pengangkutan tanpa izin, hingga pengoplosan BBM yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting penyalahgunaan BBM ilegal dalam kacamata hukum. 1. Dasar hukum utama tindakan. Ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM, bahan bakar, gas dan atau LPG yang disubsidi pemerintah dipidana. 2. Sanksi pidana dan denda. Pelaku penyalahgunaan BBM subsidi terancam sanksi berat, pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak Rp60,0, 0,060 miliar rupiah jika denda tidak dibayar. Dapat diganti dengan kurungan. 3. Modus operandi ilegal dalam praktik penegakan hukum. Kasus yang sering dibongkar meliputi penimbunan, menyimpan BBM bersubsidi tanpa izin usaha penyimpanan, penyalahgunaan distribusi, membeli BBM subsidi biosolar atau pertalite menggunakan tangki modifikasi atau berulang kali untuk dijual kembali dengan harga industri, pengoplosan, mencampur BBM berkualitas rendah dengan BBM berkualitas tinggi atau sebaliknya. 4. Konteks penegakan hukum 2026 Ribuasus skala besar. Polri aktif membongkar jaringan ilegal dengan kerugian mencapai triliunan rupiah, melibatkan ratusan tersangka di berbagai provinsi. Pembatasan BBM subsidi. Mulai 31 Maret tahun 2026, pemerintah memberlakukan pembatasan ketat maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4 pribadi menggunakan barcode My Pertamina, di mana pelanggaran aturan ini bisa masuk ranah penyalahgunaan ilegal. Pengawasan ketat di Polairut, Polda Babel, dan Polda jajaran terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan BBM bersubsidi dikategorikan sebagai kejahatan pidana umum karena dampak negatifnya yang besar tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga kelangkaan BBM bagi masyarakat yang berhak. Saat ini pihak Ditpolairut Polda Babel mengamankan 1 unit mobil tangki bermuatan solar ilegal di daerah Membalong. Kini masyarakat menanti penegakan hukum.